Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini saya memberi judul Orang Benar. Kita akan sama-sama membaca di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar sama-sama menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Yang menjadi latar belakang dari ayat ini adalah Mazmur 112 ini berisikan tentang gambaran karakter, berkat, stabilitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat-ayat ini juga pemazmur menjelaskan bahwa secara berurutan bahwa orang benar itu tidak goyah. Dan orang benar ini selalu akan diingat untuk selama-lamanya. Kemudian menunjukkan bagaimana orang benar ini karena imannya ia tidak gentar terhadap kabar-kabar yang mereka terima, kabar-kabar buruk yang mereka terima. Dan memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya di ayat ini menegaskan bahwa hati orang benar bebas dari ketakutan. Sehingga ia dapat menghadapi para lawannya tanpa gentar dan takut. Sehingga bagian seluruh dari ayat ini menjelaskan bahwa gambarannya ketenangan, stabilitas, dan keberanian rohani yang hanya dimiliki bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang kedua, interpretasi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah orang benar tidak goyah. Kita bisa baca di ayat yang ke-6. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Kata tidak goyah berarti tahan terhadap goncangan, stabil, atau tidak mudah roboh atau runtuh. Pemazmur di sini menyampaikan bahwa orang benar ini memiliki fondasi yang kokoh dan tidak akan tergoncangkan. Ia tidak mudah panik, tidak mudah berubah arah, dan tidak mudah menyerah ketika masalah itu datang di dalam hidupnya. Dalam Mazmur 125 ayat yang pertama dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini bukan berarti ketika orang benar itu tidak punya masalah, tetapi bagaimana ia tidak hancur oleh masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi sepenuhnya itu bertumpu kepada Tuhan. Seperti pohon yang akarnya itu semakin dalam semakin kokoh. Begitu juga kehidupan orang-orang benar. Tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan walau badai datang menerpanya. Dan kemudian dikatakan di ayat 6, dikatakan ia akan diingat selama-lamanya. Itu memiliki dua artian. Yang pertama adalah Tuhan itu mengingat dia. Kalau kita baca dalam Mazmur 37 ayat 18 dikatakan, saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Tuhan menjaga hidup orang saleh, milik pusaka mereka tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah, ia akan diingat selama-lamanya bahwa hidupnya meninggalkan jejak berkat bagi orang lain. Kesetiaannya, kebaikannya akan terus diingat untuk selama-lamanya. Jadi hidup orang yang benar itu menghasilkan keteguhan dan warisan rohani yang tidak akan hilang oleh waktu. Yang kedua, orang benar tidak takut. Kita baca di ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang kabar celaka atau kabar buruk, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya sakit penyakit, mungkin secara ekonomi sedang menurun,
atau krisis yang melanda, penolakan, masalah keluarga, putus cinta, atau masih banyak hal lagi. Tetapi orang benar di sini tidak langsung panik atau gelisah. Mengapa? Karena hatinya teguh percaya kepada Tuhan. Teguh di sini diartikan sebagai stabil, tak tergoncang, dan tidak runtuh karena situasi yang berubah. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak pernah takut karena terjadinya masalah, tetapi tidak membiarkan ketakutan itu menguasai hidupnya. Ia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat tetap bekerja di dalam kehidupannya meskipun masalah badai kehidupan datang. Kalau kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Orang benar mampu menolak kepanikan, ketakutan, karena ia tahu bahwa Tuhan mereka memegang kendali atas seluruh kehidupannya. Yang ketiga, orang benar tak gentar. Kita baca di ayat yang ke-8. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Dikatakan di ayat 8 ini, kata-katanya adalah memandang rendah para lawannya. Artinya ia tidak gentar, bukan meremehkan orang. Ia bisa menghadapi situasi yang sulit, ancaman, atau bahkan berita buruk sekalipun dengan sikap yang berani. Karena ia sudah menaruh dasar hidupnya adalah percaya kepada Tuhan. Ini berarti menggambarkan tentang ketenangan rohani. Ia tidak mudah goyah secara emosional, tidak mudah goyah secara terintimidasi oleh keadaan, bahkan bisa berdiri teguh menghadapi tantangan yang ada. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi orang yang benar memiliki rohani, keberanian rohani, bukan karena tidak ada tantangan, tetapi karena ia yakin Tuhan sudah menang atas segalanya, bahkan segala tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ketiga, aplikasi apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita? Yang pertama, bangun fondasi iman yang kuat. Seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 24-25. Iman juga harus dibangun di atas batu juga agar tetap kuat sebelum badai itu datang dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita bisa rajin dalam doa, membaca firman Tuhan, dan kita mengikuti persekutuan. Sehingga ketika badai cobaan itu datang, permasalahan datang dalam kehidupan kita, kita tetap kokoh, kita memiliki iman yang kuat, kita tidak mudah runtuh oleh permasalahan yang ada. Yang kedua, belajar meresponi kabar buruk dengan iman. Kabar buruk itu bisa datang kepada semua orang. Tetapi yang membedakan adalah respon kita. Dan bagaimana cara kita merespon kabar buruk yang kita terima. Apakah kita akan berlarut-larut terhadap kabar buruk yang kita terima? Atau kita bisa meresponi kabar buruk itu dengan benar. Yaitu dengan meresponinya dengan percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi ketika badai, permasalahan datang dalam kehidupan kita, kita tetap tenang, kita tidak panik. Kita bisa tenangkan hati kita tarik nafas, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah jauh lebih besar daripada permasalahan kita yang ada. Yang ketiga adalah, jangan biarkan ketakutan itu menguasai keputusan kita. Ketakutan adalah suatu reaksi yang normal ketika kabar buruk itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa
merubah ketakutan itu menjadi sesuatu keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita hidup dengan keberanian yang lahir dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ketakutan itu akan hilang dan keputusan yang kita buat akan lahir dari kedewasaan rohani kita, bukan dari ketakutan yang kita alami. Hati yang percaya menghasilkan keputusan yang tepat. Hati yang takut menghasilkan keputusan yang kacau. Yang terakhir, yang keempat, jadilah orang benar yang meninggalkan jejak. Berbicara tentang jejak adalah warisan rohani, karakter, dan kesaksian yang tetap hidup untuk menjadi teladan. Menjadi orang benar berarti hidup kita memantulkan karakter Tuhan. Kekuatan, keteguhan, kebaikan, iman kita, dan keberanian kita. Ketika kita hidup ini mencerminkan Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita sedang menjadi saksi, bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi bagaimana cara kita untuk hidup tetap setia di dalam Tuhan. Jejak orang benar tidak akan hilang. Jejak itu akan menjadi warisan iman bagi banyak orang. Kesimpulannya, dalam Mazmur 112 ayat 6-8 ini menegaskan bahwa orang benar itu tetap teguh karena hidupnya bertumpu pada Tuhan. Ia tidak dikuasai ketakutan ketika kabar-kabar buruk itu datang dalam hidupnya. Sebab hatinya itu percaya penuh kepada Allah. Dan iman yang kokoh ini lahir dari keberanian, ketenangan, dan kehidupan yang meninggalkan jejak dan berkat bagi banyak orang. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap firman yang kita dengar ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, dan biarlah setiap renungan ini dapat menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Setiap tantangan yang ada, pergumulan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Kami percaya bahwa iman kami di dalam-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami untuk menjalani semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.